Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Mas Mada Jimmy Fonda Arifianto, STMSC, selaku dosen mata kuliah pemrograman komputer, serta yang kami banggakan, rekan-rekan semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Ripaldi Asrutantia dengan NIM 05 2023 0069 dari program studi mekatronika tingkat 2 kelas C. Di presentasi kali ini saya sebagai moderator dan pemateri. Kita ada teman saya Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 05 2023 0070 dari program studi mekatronika tingkat 2 kelas C. Di presentasi ini, Dayat berperan sebagai pemateri. Oke. Pada presentasi kali ini, kita berdua akan mempresentasikan tugas atau proyek dari mata kuliah pemrograman komputer yang berjudul Traffic Light Simulation yang menggunakan software Visual Studio Community 2022. Oke, langsung saja kita ke softwarenya. Berikut ini merupakan tampilan formnya. Jadi ada jalan horizontal dan ada jalan vertikal. Dan di sini semua one way dari sini ke sini dan dari bawah ke atas. Dan kita di sini menggunakan banyak picture box. Mungkin sekitar ada 10 picture box. Di sini ada 3 untuk lampu merah, kuning dan hijau, dan di sini juga sama untuk lampu merah, kuning dan hijau. Dan ada 4 picture box lagi untuk masing-masing mobil, yaitu ini, dan ini. Jadi untuk backgroundnya kita menggunakan background dari form ya, tidak menggunakan picture box. Ini kita coba play. Berikut ini merupakan tampilan simulasinya. Ini ada jalan vertikal, jalan horizontal dan jalan vertikal. Jadi nanti mobil itu akan berhenti pada daerah ini, yang putih-putih ini, yang putih ini dan putih ini gitu. Jadi selain di daerah putih ini dan putih ini, mobil tidak akan berhenti. Dan ini sudah diatur di codingannya. Mungkin kita lanjut ke codingannya saja. Codingannya yang pertama akan dijelaskan oleh Dayat. Dia akan menjelaskan posisi awal sampai mekanisme lampu lalu lintasnya. Pada Dayat, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Andi atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi atau variabel yang akan saya gunakan. Yang pertama, double parrot ini kita gunakan untuk menghilangkan bug background putih, yang dimana pada setiap picture box yang bergerak itu kita mengalami satu kendala bug dengan berkedip. Lalu kita aktifkan fungsi tersebut. Kemudian di bawahnya ada timer start. Kita menggunakan 6 timer, yang dimana timer 1 kita gunakan sebagai lalu lintas horizontal. Kemudian timer 2 start kita gunakan sebagai lampu lalu lintas vertikal. Kemudian timer 3 hingga timer 6 itu digunakan untuk picture box bergerak, yang akan nanti disampaikan oleh Andi juga. Di sini saya akan menjelaskan untuk mengenai kondisi awal lampu lalu lintasnya. Dari yang pertama itu pada posisi horizontal. Posisi horizontal itu ketika aktif, yaitu lampu yang akan aktif terlebih dahulu adalah warna merah. Kemudian untuk posisi vertikal adalah lampu dengan berwarna hijau. Untuk pemrogramannya mungkin bisa dilihat. Timer 1 start itu jika red horizontal telah menyelesaikan tugasnya selama 5 detik, maka
lampu kuning akan aktif selama 2 detik. Lain jika ketika lampu kuning aktif selama 2 detik, maka lampu hijau akan aktif selama 5 detik. Lain jika ketika lampu hijau telah menyelesaikan tugasnya selama 5 detik, dan lampu merah akan kembali aktif selama 5 detik. Itu untuk posisi di horizontal. Kemudian timer 2 ini pun sistem kerjanya pun sama, saling bergantian seperti umumnya pada lalu lintas pada umumnya. Nah, ini untuk di timer 2 pun kita gunakan hanya saja di pembedanya, yaitu lampu hijau saja yang awalnya yang lebih awal aktif seperti itu. Mungkin itu saja yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Dayat atas penyampaiannya. Kita lanjut aja ke private point timer 3 sampai timer 6. Timer 3 sampai timer 6 ini berguna untuk mengatur pergerakan mobil gitu, yang horizontal dan yang vertikal. Timer 3 dan 4 itu untuk mengatur pergerakan mobil yang horizontal, timer 5 dan 6 untuk mengatur pergerakan mobil yang vertikal. Lanjut aja, di sini ada disk suspend layout dan disk resume layout. Di sini tuh fungsinya untuk menghilangkan buffering dan untuk menghilangkan flickering gitu. Jadi pada sebelumnya itu, sebelum direvisi, kita ada kendala, yaitu adanya suatu buffering. Jadi dia tuh muncul putih-putih gitu setiap dia bergerak. Jadi kita fix bugnya itu menggunakan disk suspend layout dan disk resume layout. Lanjut, di sini ada if pertama, car horizontal left lebih dari 315 dan car horizontal left kurang dari 385. Dan ini tuh 315 sampai 385 itu untuk mengatur posisi pemberhentian si mobil pada saat lampu kuning dan lampu merah, yaitu di posisi X 315 sampai posisi X 385. Jadi kalau posisi mobilnya belum di posisi ini, belum di posisi range 315 sampai 385, si mobil nggak akan berhenti. Dan di sini ada car horizontal left plus sama dengan 50. Di sini untuk mengatur kecepatan si mobil. Jadi karena timer 3 sampai timer 6 ini intervalnya sebesar 100 milisecond, jadi di sini kita aturnya dari 10 sampai 100. Dan di sini ada F kedua, car horizontal left lebih dari disk client size width. Jadi kalau si mobilnya sudah bergerak melebihi lebar size-nya si POM, dia akan kembali ke posisi awal dengan codingan yang seperti ini, car horizontal left sama dengan min car horizontal 1 width. Dan di sini ada private point timer 4 sama karena sama-sama horizontal ya. Di sini 315 dan 385 pun sama, cuman kecepatannya beda gitu. Di 30. Sebenarnya kalau mau disamain pun bisa, cuman biar lebih enak aja dilihat, kita bedain. Dan di sini ada timer 5. Timer 5 dan timer 6 sama karena berfungsi untuk mengatur pergerakan mobil yang vertikal. Di sini sama lagi ada disk suspend layout dan disk resume layout. Di sini untuk menghilangkan buffering dan menghilangkan flickering juga. Di sini ada if pertama, car vertikal 1 top lebih dari 570 dan car vertikal 1 top kurang dari 625. Di sini tuh mengkonversikan posisi secara Y ya. Kan tadi kalau yang horizontal X nih, X 315 dan X 385. Nah, kalau yang vertikal Y570 dan Y625. Jadi si mobil ini nggak akan berhenti kalau belum di posisi Y570 sampai Y625. Dan di sini pun sama, di sini untuk mengatur kecepatannya hanya membedakan min. Kan kalau sini tadi plus kan. Nah, kalau di sini min. Karena dari atas bawah. Itu sih. Ini kita 20-in dan di sini 30. Mungkin begitu cara kerja pergerakan si mobilnya. Sebenarnya sama sih dari timer 3 sampai timer 6.
Mungkin yang membedakan itu horizontal dan vertikal. Mungkin sekian dari codingannya, kita munculkan lagi simulasinya. Nah, ini simulasinya. Nah, nih dia tuh nggak akan berhenti kalau belum di posisi 315 dan 385. Nah, kalau yang Y tadi 500 sekian sampai 6 sekian gitu lah. Jadi walaupun lampunya merah terus mobilnya di sini udah akan berhenti karena dia belum di posisi di sini. Mungkin sekian presentasi kita pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.